Hai gengs, salam jumpa kembali bersama dengan saya Yoza Remiza. Kali ini gue mau mengenalin kepada kalian sebuah alat baru, yaitu Akai Fire, yaitu controller pertama yang resmi dari Imageline yang bekerja sama dengan produsen alat musik, yaitu Akai. Nah, sebelumnya gue pernah bikin video unboxing dan mengenalkan secara sekilas tentang alat ini. Nah, kali ini di video tutorial ini akan lebih mendalam lagi mengenai alat Akai Fire. Oke, langsung aja kita jalankan program FL Studio 20. Nah, di sini volumenya agak kita turunin ya, biar nggak terlalu kenceng. Oke, dari alatnya sendiri kita lihat penampilannya sangat menyerupai atau mirip dengan channel rack yang ada di program FL Studio. Jadi untuk bisa menggunakan alat ini, saya sarankan kalian untuk lebih memperdalam tentang FL Studio ya. Jadi tahu tentang workspace dari FL Studio. Nah, kalau kalian belum tahu, kalian bisa nonton video saya yang lain tentang pengenalan FL Studio 20. Nah, kembali ke fokus di alat Akai Fire ini. Oke, kita lihat tampilannya. Di sini ada tombol-tombol ya, tombol-tombolnya yaitu ini per 4 ya, ada 16 kali 4. Ini ada representasi dari apa yang ada di channel rack. Di sini kita lihat ya. Nah, ini di sini ada 4 defaultnya ya, ada 4 instrumen: kick, clap, head, dan snare. Nah, di sini mewakili apa yang ada di atas sana. Jadi apabila kita aktifkan, nah di sini sama kan di workspace-nya FL Studio muncul. Nah, seperti ini ya. Nah, ini artinya untuk instrumen kick ini aktif. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, kita bisa coba play atau mainkan. Nah, ini ada di bagian bawah ini. Nah, ini menyerupai transport panel dari yang ada di menunya FL Studio. Nah, di sini nih. Ini ada pattern song, kemudian ada play, kemudian ada stop, kemudian ada record. Nah, kita coba play ya. Nah, seiring dengan play ini berjalan, nah itu sama seperti yang ada di tampilan workspace. Nah, misalkan kita ingin aktifkan yang berikutnya, yaitu clap di sebelah sini. Kemudian kita aktifkan head. Nah, di sini kita akan satu persatu mengupas ya. Nah, ini adalah menu dari yang namanya step. Nah, selain step itu ada beberapa menu lain, yaitu ada note, kemudian ada drum, ada perform. Nah, kita bertahap dulu dari yang step ini. Nah, di sini warnanya putih sama dengan yang ada di tampilan sini. Nah, kita bisa mengubah tampilan yang ada di tombol ini agar warnanya berubah. Bagaimana caranya? Kita klik kanan di sini. Kita rename color and icon. Nah, ini misalkan namanya tetap tapi kita ubah warnanya. Kita contohnya ganti warna merah tua. Kita enter di keyboard. Nah, tampilannya akan berubah nih. Nah, warnanya. Kemudian yang clap, misalnya kita clap kasih warna hijau. Oke, kita enter. Nah, warnanya juga berubah nih jadi hijau. Head. Nah, head misalkan kita pingin warna kuning. Nah, kita enter. Nah, warnanya sama berubah kuning. Nah, dari warna-warna ini kita bisa mengubah namanya kecerahannya. Gimana caranya? Nah, kita tekan tombol up. Nah, ini kecerahannya di sini. Nah, jadi warnanya agak temaram ya. Di sini ada keterangannya 0%. Tapi bila kita rubah sampai 100%, dia sangat terang. Nah, kita juga bisa mengubah namanya saturation-nya. Saturation itu terkait dengan warna. Nah, sama kita
tahan tombol Alt, tapi yang kita gerakan yang ini nih. Nah, itu warnanya agak pudar. Nah, apabila kita 100% sangat terang. Ya. Nah, setelah itu terkait dengan step sequencer ini kita bisa merubah volumenya. Misalkan tadi kan kick ya. Nah, kick kita aktifkan hanya kick saja. Kita mode solo. Gimana mode solonya? Shift tekan tombol ini. Nah, kita aktifkan. Nah, kita juga bisa aktifkan yang lain. Misalkan yang clap. Nah, ini jadi hidup. Ini hidup juga. Tapi kalau kita ingin solo, shift. Kita lepas shiftnya. Kita ke properties dari salah satu instrumen. Misalkan kick nih ya, kita aktifkan, kita play. Nah, kita bisa ganti-ganti volumenya nih. Itu bergerak. Ya. Kita bisa rubah panningnya. Nah, apabila kita masuk ke bagian instrument settings, kita bisa merubah filter ya, mode X sama mode Y-nya. Selain dari properties dari sebuah channel atau instrumen, kita juga bisa merubah satuan dari step ini. Nah, kalau yang channel kan secara keseluruhan. Nah, kalau yang ini hanya per step yang diaktifkan ya. Nah, kita bisa merubah velocity-nya. Misalkan seperti ini kita tahan, kita rubah melalui tombol volume. Kita juga bisa merubah panningnya, kiri, kanan. Kita juga bisa merubah mode-nya, X, Y. Seperti itu ya. Selain mode step sequencer, mode berikutnya kita bisa gunakan yaitu mode note atau nada. Nah, nada ini seperti halnya kalau kita menggunakan MIDI atau keyboard controller. Nah, untuk itu kita perlu mengaktifkan instrumen atau channel yang sesuai. Misalkan kita pakai FL Keys. Nah, FL Keys ini seperti halnya piano atau keyboard. Jadi kita tes aja ya. Kita langsung pencet. Nah, itu. Ini yang putih, ini yang hitam yang seperti ini. Antara yang ini, yang di bawah, dengan yang ini sama nih. Do-nya yang warna kuning ini. Nah, kita juga bisa merubah layout dari keyboard ini. Gimana caranya? Kita tekan ini. Nah, itu mode major. Kita lihat keterangannya di sini ya. Harmonic minor, melodic minor, whole tone, diminish, sampai dan lain sebagainya sampai kromatik ya. Oke, kita kembalikan ke mode yang default yaitu dual keyboard. Selanjutnya adalah Anda juga bisa merubah basic notes yaitu melalui mode grid ya. Misalkan kalau ini kan yang C ya. Nah, kalau kita ganti gridnya, nah itu bisa C5. Oke, seperti ini ya cara merubah basic note-nya atau root note-nya. Kemudian mode yang berikutnya adalah drum mode. Nah, di sini kita bisa merubah drum mode-nya. Ada yang FPC left, berarti ini di bagian kiri. Kemudian kita bisa rubah ke tengah. Bisa juga mode slice egg dan juga mode omni channel. Omni channel itu sound yang aktif ya, sample yang aktif. Seperti ini ada kick, clap, head. Nah, kick, clap, head, snare, atau keys. Kita kembali ke mode FPC center aja. Nah, di sini kita aktifkan dulu FPC, add, FPC,
Nah, FPC di sini udah ada instrumen-instrumennya ya. Nah, kita coba mainkan ya. Seperti yang di sini ada kick drum, snare, kita coba ya. Oke. Gitulah caranya memainkan mode drum. Kemudian mode yang selanjutnya adalah perform. Nah, kita tekan. Nah, perform itu untuk mode performance mode, yaitu yang mode bermain live. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kita bisa klik di sini di browser ya. Oke, untuk mengaktifkan browser, Anda bisa menggunakan controller ini, yaitu caranya tekan browser, kemudian pakai knob ini. Nah, kita lihat di situ ya, atas bawah. Misal kita ingin mengaktifkan performance mode, kita tekan demo project. Di sini ada performance mode macam-macam, misalkan salah satu ya. Kita pilih open, kita tekan, nggak usah di save, kita no, klik. Nah, ini sudah aktif di performance mode. Kita jangan terlalu kenceng ya. Nah, kita pengen mainkan performance mode ini misalkan hanya yang intro aja. Nah, itu kita nonaktifkan dulu yang lain. Nah, ini tampilannya sama ya, sesuai dengan warnanya. Kita ke mode browsernya, kita kembalikan dulu. Nah, itu, nah yang aktif tuh seperti yang ada di playlist ya. Coba kita sini, kita bawah. Nah, ini dinonaktifkan dulu. Nah, misalkan kita aktifkan hanya yang ini, intro. Kita aktifkan di intro. Nah, kita play langsung. Kita Nah, begitulah cara memainkan performance mode. Jadi kombinasi antara yang ada di tampilan kemudian ada di controller ini. Oke, tadi sempat kurang terbahas ya. Tadi untuk menu performance mode kita bisa merubah ininya, mana yang akan dimainkan mengikuti playlistnya itu. Nah, tinggal urut aja. Oke. Kemudian tadi juga sempat lupa di step sequencer ini. Nah, kita melihat di sini kan ada banyak macam tuh. Nah, kalau yang tadi cuma 4 nggak begitu kelihatan. Ini mengikuti modenya sini. Ya, atas bawah. Nah, ini yang aktif yang seperti ini. Oke, kita kembali ke file new aja. Nah, di sini selain terkait dengan channel, sebenarnya kita juga bisa merubah apa yang ada di mixer. Misalkan kita aktifkan dulu ya yang di sini. Terus kita play. Nah, habis itu kita ke mode mixer. Nah, mixer itu yang ada di sini. Nah, ada di sini nih. Nah, ini kita bisa merubah. Untuk yang kick itu 1. Kita rubah jadi 2 atau 3. Misalkan kita jadiin 1 aja, cukup. Nah, kita pilih. Nah, 1 itu bisa diganti-ganti volumenya. Misalkan kita gini. Itu yang berubah adalah yang di mixer. Timingnya juga. Kita perlebar ya. Ini yang berubah mode-nya. Oke, itu mode mixer. Kita juga bisa merubah untuk mode user. User itu misalkan kita ingin men-setting sendiri.
dari controller ini. Misalkan untuk merubah tempo. Nah, kita aktifkan dulu temponya, kita klik kanan, link to controller. Nah, misalkan ini mau diaktifkan untuk merubah tempo. Nah, ini sudah terjadi ya. Kita coba play ya. Temponya lebih cepat, temponya lebih lambat. Oke, tadi terkait dengan mixer, terkait dengan user ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan browser. Browser itu untuk memilih apakah itu membuka suatu project atau menambahkan instrumen baru ke project Anda. Misalkan ini tadi kan ada kick, clap, head, dan snare. Nah, ini kita misalkan pengen menambahkan soal instrumen ya, keyboard. Nah, ini ada grand piano. Nah, ini untuk memilihnya di sini, browser di sini aktif ya. Di sini ada keterangan juga grand piano. Misalkan pengen di channel baru, open, klik. Nah, kita coba nih di sini nih. Berarti dia ada di urutan ke sini. Kita coba. Kalau ini cocoknya note ya. Nah, kita mainkan. Nah, seperti itu. Untuk cara memainkan browser. Browser juga bisa untuk instrumen plugin. Nah, misalkan kita ke sini, plugin database, generator. Nah, misalnya ada misalkan FL Keys. Kita open in new channel. Sama FL Keys itu juga kurang lebih sama kayak keyboard. Nah, seperti itu. Kalau ingin tahu suara dari suatu sampel, ngetes, nah ini misalkan drum ya, head. Nah, itu kan langsung berubah. Ngetesnya bisa pakai grid nih. Oke, seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya cara menggunakan Akai Fire, yaitu controller resmi FL Studio yang dibuat kerjasama antara ImageLine dengan perusahaan membuat instrumen Akai. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe atau langganan. Kemudian untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Dan juga like atau sukai video ini dan sebarkan ke semua teman saudara siapapun yang Anda kenal. Oke, thank you. Sampai jumpa.